Salat dibutuhkan manusia karena salat adalah salah satu dari makanan bergizi yang dibutuhkan jiwa manusia. Tanpa salat, jiwa mengerdil dan lumpuh. M. Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik adalah proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menghancurkan pihak lain dengan cara membuatnya tidak berdaya. Saya, kamu, Anda semua, saya yakin pernah mendengar dan sudah merasakan yang dinamakan masalah, yang membuat hati sakit, marah yang luar biasa, ujung-ujungnya terjadi percekcokan, bahkan kalau tidak segera dimediasi akan berakhir dengan perbuatan yang fatal dan membahayakan. Cekcok menyerang siapapun dan jenisnya juga macam-macam. Dampak dari cekcok luar biasa, terlepasnya tali persaudaraan, terlepasnya ikatan suami dan istri, dan seterusnya. Yang salah dapat dianggap benar dan sebaliknya, yang benar dapat dimusuhi karena dianggap bersalah. Sungguh menyakitkan hati ketika berada dalam kondisi yang demikian, bahkan dapat mengganggu ibadah dan ketenangan hidup seseorang. Hidup dan masalah adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Berani hidup berarti harus berani pula menghadapi masalah. Dan selama manusia itu hidup, maka selama itu pula masalah ada dan selalu ada dan ada. Intinya, masalah adalah bagian dari kehidupan. Namun hal ini bukan berarti bahwa kita harus membuat masalah atau menjadi sumber masalah. Akan tetapi kita wajib untuk menghadapi masalah itu dan menyelesaikannya. Saat orang lain tidak menghargai kita, perasaan kita pun bisa langsung tidak nyaman. Apalagi saat kita sudah mengupayakan sesuatu dengan sangat maksimal, berusaha memberikan yang terbaik, tapi ternyata malah diabaikan, malah dikhianati. Sakitnya sampai 7 turunan tidak mudah untuk menghapusnya. Allah berfirman dalam kisah surat Kahf ayat 28, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu." Surat Kahf ayat 28 melarang kita untuk bertengkar. Sedangkan kita manusia ini tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya khilaf, dan kita ini memang orang lemah. Tidak mungkin kalau kita ini tidak cocok atau tidak bertengkar. Apalagi kalau nyangkut kita difitnah. Panjangnya tidak terbatas kalau tidak segera dipotong. Bapak Ibu, sebesar apapun masalah kita, sesakit dan sesulit apapun itu masalahnya, hamparkan sajadahmu dan bersolatlah, menangislah sekuat yang kamu mampu. Di sini, mari bersama-sama ngaji rasa, tadabbur untuk mengelola cekcok menjadi cocok, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam kebencian yang menimbulkan penyakit hati dalam diri kita, dan kita pun terhindar dari ancaman Allah, seperti dalam perintah Allah surat Kahf ayat 28 tersebut. Dalam menghadapi konflik yang menimbulkan percekcokan, butuh pola penanganan yang berbeda-beda tergantung jenis masalahnya dan karakter orangnya. Di sini saya mencoba tadabbur dengan manajemen konflik berbasis Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah telah mengajarkan cara pandang dalam menghadapi masalah. Dalam kisah surat Muhammad ayat 31, Allah berfirman, "Dan Allah memberikan cobaan kepada kamu
sehingga Allah mengetahui mana orang-orang yang memiliki keteguhan dan kesabaran di antara kamu, dan Allah akan memberikan penilaian baik buruknya sikap kalian. Ini menggambarkan bahwa masalah adalah bentuk kasih sayang Allah yang berupa peringatan. Dalam ayat Al-Quran berikutnya ada surat Al-Insyiqaq ayat 6 yang merupakan masalah adalah sebuah mediasi peningkatan derajat sesuai kadar usaha atau perjuangan kita. Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya." Ini jaminan dari Allah, sudah jelas bagi orang-orang yang mau berusaha dan berjuang. Peningkatan derajatnya sesuai dengan kadar usaha dan perjuangannya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah sudah berjanji, Allah menyediakan jalan keluar atas suatu masalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kisah surat Al-Baqarah ayat 45 ini menjelaskan dengan gamblang bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk tetap sabar, dan sabar itu tidak terbatas. Kalau terbatas itu bukan namanya sabar. Dan sholat sebagai penolong kita untuk menuju surganya. Dan Allah juga mengajarkan kepada kita dalam kisah surat Al-Insyirah ayat 1-8, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Terjemahan dalam surat tersebut adalah, "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap." Bapak Ibu, Allah sudah mengajarkan cara pandang Al-Quran kepada kita di dalam menghadapi masalah, baik pun itu masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah dalam organisasi, masalah atasan dengan bawahan, dan seterusnya. Untuk bisa mengelola cekcok menjadi cocok memang sangatlah tidak mudah. Tergantung dari karakter orang masing-masing. Kalau memang itu bentuknya narasi, gak usah repot-repot. Pakai adu argumen atau adu narasi. Kalau memang itu digunakan terus, tidak akan pernah selesai masalahnya. Apalagi kalau nyangkut diri kita difitnah. Kalau tidak segera diputus, nyambung terus. Apalagi kalau kemarahannya sedang memuncak, dinasihati model apapun tidak akan digubris. Nasihat itu tidak berlaku bagi orang yang dalam kasmaran atau jatuh cinta dan orang dalam kemarahan. Lah terus bagaimana agar cekcok jadi cocok? Kalau masalahnya terkait dengan pembuktian, ya dibuktikan. Kalau masalahnya berupa narasi, ya sudah, didiamkan saja, atau lebih lama lagi diblokir saja. Beres toh? Cekcok akhirnya jadi cocok, iya toh? Bapak Ibu, lidah tak bertulang. Mudah untuk mengucapkannya, tapi tidak mudah untuk menjalankannya. Manajemen hati mengelola cekcok menjadi cocok perspektif Al-Quran, implementasinya ke dalam kehidupan sehari-hari
dengan ragam masalah yang kita hadapi, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses dan belajarnya pun bertahap dan berulang-ulang. Selain manajemen perspektif Al-Quran, kita bisa mencoba yang menurut kita cocok dengan karakter kita. Di antaranya adalah satu, kalau memang kita merasa sakit hati, kecewa, kalau tidak segera kita selesaikan, kita atasi, akan berujung dengan cekcok. Dan cekcok itu pun kalau tidak segera diselesaikan akan membahayakan. Ini solusinya. Kalau kita merasakan seperti itu, keluarkan rasa tidak nyamanmu dalam dirimu dengan melampiaskan apa saja yang bisa membuatmu puas, asal tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Ya toh, kalau ada lambe-lambe turah suka julitin kita, biarkan saja. Tutup mata, tutup telinga. Toh kita hidup bukan mereka yang membiayai kita, ya toh. Nanti juga kalau capek, diam sendiri. Intinya orang itu kalau tidak suka ya tetap tidak suka. Satu contoh, kita ini cantik karena tidak disukai, ya dibilang tidak cantik, ya toh. Contoh lagi, ya karena memang sejak awal tidak suka. Kita ini pintar masak, tapi karena tidak suka kita dibilang tidak pintar masak, ya toh. Dan seterusnya. Jadi kita tutup mata, tutup telinga, fokus diri sendiri. Yang penting kita enjoy. Kita bisa melupakan, mengurangi kesedihan kita, kesusahan kita, ya toh. Terus ada lagi, kalau yang namanya orang awalnya sudah suka, jelek dibilang cantik, janda dibilang gadis, oh ya toh, tidak pinter dibilang pinter. Itu makanya trik dari saya itu tadi, fokus diri sendiri. Kalau kamu suka dengan belanja, berbelanjalah. Kalau kamu suka dengan jalan-jalan, pergilah jalan-jalan. Oh ya toh, tutup mata, tutup telinga. Yang penting kita tidak merugikan siapapun. Dan hidup memang kadang tidak adil. Orang-orang di sekitar pun bisa melakukan apa yang tidak pernah kita duga. Kita perlu menerima apa adanya. Ada hal baik dan buruk. Ada yang bisa membuat kita bahagia, ada yang tidak. Ada yang tidak menghargai kita. Tapi yakinlah, masih ada yang menghargai kita apa adanya. Yang terpenting dari semua itu adalah tetaplah berbuat baik. Sebab menjadi orang baik tak akan membuat kita menyesali. Ya toh? Demikian sekilas tentang ngaji Rasul kita pada Ramadan hari ke-21 ini dengan tema mengelola cekcok menjadi cocok. Puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah hari ke-21, di mana keutamaan hari ke-21 puasa Ramadan, Allah SWT meluaskan kuburan kalian 1000 farsah, menghilangkan dari kalian kegelapan dan kesepian, menjadikan kuburan kalian seperti kuburan para syuhada, dan menjadikan wajah kalian seperti wajah Yusuf bin Yakub. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.